Ya pemirsa, Anda kembali di Real Politics. Kita bicara dulu soal pertumbuhan ekonomi. Mas Misbakun, ini kan memang Presiden Jokowi pernah mengatakan akan menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang cukup meroket, tapi sampai sekarang dengan beberapa catatan pertumbuhan ekonominya belum mencapai target. Catatan pada saat Pak Jokowi kampanye beliau menjanjikan 7%. Tetapi begitu beliau shifting, ekonomi Indonesia kan dalam posisi turun. Sehingga dalam sebuah teori manapun ekonomi tidak mungkin ketika ekonomi sedalam tren turun itu kemudian langsung diungkit gitu, nggak mungkin. Dalam statistik itu nggak mungkin, dan dalam perjalanan teori ekonomi apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah kemudian melandaikan situasi itu. Ketika situasinya landai kemudian berusaha diangkat. Tetapi pada situasi yang sama pertumbuhan ekonomi Cina itu cuma 6,7, 6,5. India yang dulu, Cina yang biasanya double digit, kemudian India cuma sekitar 7,1, 7,2. Prestasi 5,1, 5,07 dan 5,05 itu adalah terbaik nomor 3 di G20. 5, sekian persen, 5,1 terakhir 5,17% itu adalah sebuah pencapaian yang menurut saya itu tidak tinggi tapi juga tidak rendah. Dan ini adalah sebuah prestasi di mana tidak pernah mendapatkan windfall tentang harga komoditas yang naik di saat situasi trade war antara Cina dan Amerika. Oke, nah situasi globalnya di saat yang sama. Artinya ini juga Anda ingin mengatakan bahwa dengan situasi global tidak mungkin untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7% seperti yang dijanjikan. Pak Said, ini kan narasinya Pak Misbah. Pertumbuhan ekonomi itu kalau terlalu tinggi maka terjadi impor yang berlebih karena ketidakmampuan. Nah, itu memang harus ada pertumbuhan yang tidak membuat panas perekonomian. Jadi itu selalu pilihan. Jadi kalau pertumbuhan sekitar 5,1. Nah, itu pun sudah menurut saya kenapa itu terjadi? Saya paham pada saat itu asumsi-asumsi dipakai bahwa investasi swasta masuk. Ternyata itu meleset semua. Target investasi swasta tidak seperti yang diduga. Sehingga investasi lain dibawa ke BUMN, dialihkan ke BUMN, infrastruktur dan lain menjadi beban BUMN. Nah, BUMN ini membuat panas ekonomi. Jadi pertumbuhan kemarin menurut saya harus dilihat tumbuhnya itu penyebabnya apa sih? Itu lebih penting. Kalau saya menyatakan di Indonesia itu kalau tumbuh 4-5%, saya katakan itu pemerintah tidur pun akan tumbuh seperti itu. Kenapa? Pertumbuhan sumber daya alam itu istilah saya pabrik Allah. Pabrik Allah itu kelapa sawit, karet, apapun tidak mau tahu tuh pemerintahnya siapa, tetap aja berbuah. Itu kira-kira 2%, 2-2,5%. Kopi, ikan, itu pabrik Allah. Tidak ada kaitannya dengan kebijakan tuh. Tidak terlalu terkait. Yang kedua, pertumbuhan kedua tuh perut, konsumsi. Konsumsi sekitar 2%. Jadi kalau pertumbuhannya hanya 5%, itu hanya pabrik Allah dan perut. Nah, yang dibutuhkan kualitas pertumbuhan adalah berapa pertumbuhan dari manufaktur. Karena manufaktur itulah yang memberikan nilai tambah, menambah kue ekonomi. Jadi menurut saya ke depan siapapun presidennya, tolonglah. Saya lebih senang tertarik itu melihat anatomi pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti apa ke depan. Analisis Anda soal anatomi ini, Dari Mas. dua komentar Pak Said Didu dengan Pak Misbakun, yang menarik buat saya adalah kelihatannya tone-nya jauh lebih rendah daripada 5 tahun lalu. 5 tahun lalu kubu Pak Jokowi maupun kubu Prabowo memasang angka yang tinggi sekali. Kalau saya tidak salah 7% pertumbuhan. Sama-sama 7%. Sama-sama. Kemudian tax to GDP ratio sama juga, sama kencengnya 16%. Yang pada waktu itu semua ekonom bilang tidak mungkin dicapai. Kalau kita memaksakan itu, kita menjadi nafsu besar tenaga kurang. Dan akibatnya kalau nafsu besar tenaga kurang meriang, dan kemudian itu yang sempat terjadi. Nah, kelihatannya sekarang agak turun, semua melihat realistisnya di 5%. Anatominya kalau Anda lihat bagaimana yang dicapai oleh pemerintahan Jokowi saat ini? Yes. Kita 10 tahun yang lalu terlalu terlena dengan sumber daya alam, mengandalkan ekspor sawit, batu bara dan lain-lain. Industri manufaktur kita tidak terbangun. Dan kalau kita lihat sejak 2012 kita mengalami neraca transaksi berjalan sampai sekarang. Defisit. Dan iya. Defisit. Ya? Jadi harusnya siapapun presidennya harus mengupayakan betul membangun industri manufaktur. Ini saya kira PR yang ingin kita dengar, grand design yang ingin kita dengar
Dari 01 dan dari 02. 01 02 apa gebrakannya membangun industri manufaktur agar kita selesai dari persoalan current account deficit yang memang membebani ini. Kalau tidak ya rupiah kita juga akan terus oleng seperti ini begitu. Oke. Pabriknya Allah, urusan perut manusia, itu kan berbicara tentang apa? Daya beli. Iklim investasi. Pabriknya Allah, kalau orang investasinya tidak bagus, kredit lending mereka operasional tidak dibiayai oleh kredit, tentu itu tidak akan diciptakan. Kemudian sama, daya beli orang kalau tidak dijaga, harga-harga tidak dijaga, tentu itu akan menjadi masalah. Itu akan menjadi masalah. Itu bicaranya apa sih? Ekspansi yang ada di APBN. Bicara tentang iklim usaha. Pak Jokowi sampai punya 16 paket. Untuk menjaga apa? Menjaga iklim investasi masyarakat, foreign direct investment maupun penanaman modal dalam negeri itu bisa tumbuh. Karena apa? Kita menyadari ada permasalahan yang struktural mengenai apa? Mengenai investasi. Pemerintah pusat membuka pintunya, daerah masih mempunyai kewenangan menerbitkan IMB, pembebasan lahan dan sebagainya, RT RW dan sebagainya. Itu permasalahan dan ini berusaha diselesaikan. Online single submission salah satunya untuk mengatasi itu. Ditarik kewenangannya daerah dalam hal-hal tertentu untuk mengatasi ini. Supaya apa? Menyelesaikan. Oke. Pembangunan infrastruktur, ingat, pembangunan infrastruktur salah satunya mengatasi itu. Apa yang dibangun zaman Pak Harto itu sekarang tol mengalami kemacetan, pelabuhan mengalami antrian yang panjang, ada perluasan tidak, semua mengalami stagnasi. Ya, Pak Jokowi, pelabuhan ingin diperbaiki, bandara ingin diperbaiki, konektivitas ingin diperbaiki untuk supaya orang menikmati itu. Oke, karena Anda juga sudah menyinggung nih soal infrastruktur. Pertumbuhan ini apakah cukup untuk membayar utang? Karena utang yang dibikin ini juga cukup besar. Besar sekali gitu, besar sekali. BUMN aja naiknya itu hampir 2 kali lipat sejak pemerintahan, tambah ini menjadi 2 kali lipat, menjadi hampir 5.500 triliun. Dari 2.000 triliun pada saat Pak Jokowi masuk. Di utang pemerintah juga hampir seperti itu. Ini kita harus lihat nanti. Saya lepas dari siapapun presidennya akan menghadapi persoalan ini. Akan menghadapi persoalan. Lupakan dulu ini. Tapi kebiasaan menambah utang harus ditahan. Karena ini sudah terlalu berat menurut saya. Fiskal kita udah nggak kuat. Oke? Enggak, fiskal tidak kuat itu dilihatnya bagaimana? Nah, realnya begini. Penerima fiskal lihat defisit kita semakin membesar. Enggak, terus janji-janji kita, Bapak ini sekarang janji-janji melulu kalau ketemu apapun janji semua. Sekarang begini Pak, defisit satu kita sisi kan 1,7. infrastruktur Defisit kita cuma 1,7, dibutuhkan makin memang kecil begitu kok. kan, tapi memang juga ada Defisit kita catatan. makin kecil 1,7 Pak. Iya, Defisit fiskal kita 1,7, tapi dari jumlah besar. Nah, kan udah besar utangnya Pak, tambah lagi gitu loh. Nah, ya, it's clear, tapi saya bilang kebiasaan berutang. Kita tidak pernah punya masalah dalam membayar utang baik pokok maupun iya angsuran. betul, tapi yang masalah adalah kemampuan belanja berkurang karena Anda prioritaskan bayar utang. Oke? Belanja yang mana berkurang? Belanja yang mana berkurang? Bagaimana Bapak sebetulnya sebutin, Pak? Bapak sebutin. Belanja infrastruktur Anda bebankan semua ke BUMN. Oke? Clear? Oke. Oke? Ya. Ya. Terus masalahnya apa sebagai kebijakan? Masalahnya adalah sesuatu yang tidak layak Anda bebankan kepada pemerintah, kepada BUMN. Anda tugaskan Pertamina menyalurkan BBM yang Anda tidak Saya bisa ganti. jelaskan. Anda tidak bayar Setelah BPJS. Boleh, Anda Mas, tidak bayar sebentar. subsidi pupuk. Ini utang harus ditahan sementara juga pemerintahan Jokowi menganggap infrastruktur ini adalah untuk investasi jangka infrastruktur panjang. Ini pisau bermata dua. Kalau menjadi salah seperti sekarang, maka menjadi beban ekonomi. Salahnya di mana Pak? Karena studi kelayakan sudah diabaikan. Sudah Yang mana diabaikan. Pak? Studi kelayakan yang mana? LRT Palembang. Oke, nanti saya bisa jelaskan. Oke. Silakan. Terus. Sekarang, Yang mohon mana? maaf, Mana lagi? kereta api bandara, Oke. Oke. Mana lagi? Kertajati. Oke. Mana lagi? Oke. Oke, saya bisa jelaskan. Tol, Saya bisa jelaskan. tol Jawa. Oke. Saya paham betul becakayu itu adalah karena prestasi politik maka dinyatakan mangkrak. Padahal itu memang nggak layak gitu kalau diteruskan. Nah, tapi karena semua dijadikan prestasi politik, maka saya takutnya karena infrastruktur komersial itu dijadikan prestasi politik, maka bisa menjadi beban ekonomi. Oke. Infrastruktur non komersial itu menjadi target politik bagus. Oke, kita kasih kesempatan Pak Misbakun untuk menanggapi. BUMN itu di dalam konstitusi kita itu adalah alatnya negara.
Kalau kita bicara kepada teori dasarnya ekonomi, ada negara, ada pasar, dan ada rakyat. Itu yang paling utama. Dalam konstitusi kita, negara tidak bisa hadir di tengah-tengah pasar. Melalui siapa? Melalui BUMN sebagai agent of development. Agent of development. Negara, coba bayangkan, semua infrastruktur Trans Jawa itu semua selesai di tender sejak zamannya Pak Harto. Dan pemenangnya itu adalah kroninya Pak Harto. Mungkin menjawab soal LRT Palembang tadi, Pak Misbakun? Belum, saya jelaskan mengenai Trans Jawa. Akhirnya apa yang terjadi? Krisis, mereka tidak mampu bayar dan tidak itu. Negara mengambil alih peran itu. Negara mengambil alih dan ini menjadi policy negara. Polisinya Pak Jokowi. Silakan ada kritik. Pak SBY loh. Ini overklaim lagi. Enggak overklaim. Saya pelakunya. Jadi jangan Anda terlalu overklaim. Jalan-jalan itu semua. Loh ini. Jalan-jalan ini semua. Silakan. Ya, saya hafal waktunya dan saya pelakunya. Faktanya bukan Pak Jokowi yang nanti saya jelaskan supaya jangan overklaim terus. Silakan diklaim sama Pak SBY. Bukan diklaim, jangan klaim kerjaan orang. Negara mengambil alih. Mengambil alih, kemudian BUMN diberikan PMN supaya menaikkan leverage mereka melalui PMN. Kemudian ada soal Pertamina, saya bilang, apa bedanya negara mengambil alih itu di BUMN atau kemudian negara mengambil risikonya di APBN. LRT Palembang tidak bisa Anda jadikan contoh. Karena apa? LRT Palembang itu paket yang datang dari Komite Olimpiade Asia. Ketika Indonesia ditunjuk sebagai solidaritas ASEAN mengambil alih masalah itu. Kemudian Indonesia mengatakan, jangan di Jakarta karena akan mengganggu kegiatan masyarakat, karena akan bebannya menjadi satu. Akhirnya diputuskan sebagian di Jawa Barat, sebagian di Palembang. Palembang dikasih kalau ada sistem transportasi massal yang menghubungkan bandara dengan venue-nya. Pemerintah mengambil risiko itu. Untuk apa? Dalam rangka Palembang itu memang belum layak untuk mendapatkan LRT itu, tapi dalam rangka menjaga solidaritas ASEAN itu dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah mengambil soal kereta ke bandara. Kita mengetahui kasus banjir, kasus kemacetan dan sebagainya. Orang dikasih pilihan untuk transportasi kereta. Kemudian orang menggunakan itu pilihannya konsumen. Kalau kita melihat beban, coba tol dari kota menuju bandara, itu masalahnya. Orang dikasih pilihan tetap memilih macet, ya itu pilihannya gitu. Boleh, bapak-bapak semua boleh berpendapat yang tidak ada FS termasuk Mas Meta, tapi kita harus break sejenak. Nanti saya akan kasih kesempatan pertama buat Mas Meta di segmen selanjutnya yang menjadi segmen terakhir Real Politics. Tetaplah bersama kami.